Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita bisa berkumpul lagi dalam satu forum, dalam satu hati, dalam satu kesempatan, di mana dengan kesempatan ini tidak lain dan tidak bukan kita akan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam kita sampaikan kepada Allah, kehadirat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dan keluarga Ahlul Baitnya. Dan yang saya hormati kepada para hadirin sekalian yang senantiasa menyertai saya dalam kafilah ini, dalam rombongan ini, untuk berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam dan mengkaji sedikit tentang kitab Uyun Akhbar Ridho, di mana dengan buku itu kita harapkan kita bisa mampu untuk mengenal Imam Ridho alaihissalam lebih dalam, kira-kira seperti itu. Sebelum kita mulai ziarah, satu dua kalimat insya Allah saya sampaikan, kata kunci di mana kita bisa lebih mengenal dari Imam Ridho alaihissalam dari dari doa ziarah yang kita bacakan. Kita kemarin sudah sudah sampai kepada poin di mana kita sebelum kita berziarah, bahwa yang pertama kali kita minta izin, yang pasti minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu telah kita singgung sedikit. Yang kedua, kita minta izin, jadi sebelum kita berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam, sebelum kita melakukan hubungan batin kepada Imam Ridho alaihissalam sebagai orang yang kita ziarahi, karena identik dengan ziarah itu tidak lain dan tidak bukan adalah, walaupun maknanya adalah menziarahi, mendatangi orang yang akan kita ziarahi, yaitu dalam periode ini, dalam kesempatan ini adalah Imam Rauf Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam. Dan untuk kita bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihi salam, berdasarkan doa izin masuk ini, kita harus minta izin terlebih dahulu kepada siapa? Satu telah kita bahas kemarin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena memang orientasi kita untuk mendekatkan diri untuk berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menziarahi Imam Ridho alaihissalam tetap kita harus mendapatkan izin dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Imam Ridho alaihissalam adalah pelanjut wasi khalifah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang beruntung bisa menziarahi Imam Ridho alaihissalam yang pasti dengan ma'rifat total, yaitu dengan mengenal siapa itu Imam Ridho alaihissalam. Hal yang paling perlu kita sadari bahwa Imam Ridho alaihissalam adalah wasi pelanjut dari kenabian Rasulullah SAW, di mana ketika kita menziarahi, ketika terjadilah dialog antara orang yang kita ziarahi, maka apa? Kita tidak akan lepas dari mendialogkan, membincangkan dari apa-apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau tidak salah ayat yang pernah saya bacakan, yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Jadi di dalam ajaran keislaman kita ada peranan, walaupun sesungguhnya taat kepada Rasul itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taat kepada Rasul, taat kepada imamah, taat kepada wali amr, itu tidak lain dan tidak bukan adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagai Tuhan pencipta kita tentu memiliki orientasi yang sangat tinggi, yang sangat agung. Tapi ada orientasi-orientasi sebagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau ditanya satu kalimat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dia akan menjawab satu hal yang pasti hal itu adalah yang sangat agung. Tapi ada hal-hal kecil tetapi juga mendukung untuk tercapainya tujuan yang agung yang tinggi itu. Nah, hal-hal tersebut misalnya ketika kita hidup di dunia ini, kita tetap membutuhkan hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Sedangkan orientasi kita hidup ini jauh lebih jauh lagi daripada hanya sebatas memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi. Pastinya ada kebutuhan ukhrawi, ada kebutuhan ilahiyah, dan begitu pula lah dengan kenabian. Untuk mengembangkan misalnya dakwah kenabian ini, kita membutuhkan gerakan di bawah komando oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, kita membutuhkan satu komando lagi, walaupun misalnya kita yakin dengan Al-Quran telah disampaikan, maka seluruh apa yang dikehendaki oleh nubuah itu telah disampaikan, tetapi untuk benar-benar sampai kepada nilai nubuah tersebut, kita membutuhkan komando. Ketika Nabi tidak ada, maka komando itu akan berada di tangan oleh pelanjut wasi-wasi Rasulullah SAW. Alhamdulillah sudah ada yang merekam. Tak live dulu. Pak Ahmad. Nah, untuk untuk masuk kepada komando Rasulullah, kita mampu berbincang dengan Imam Rauf, maka tidak lain dan tidak bukan, maka itu membutuhkan izin dari Rasulullah SAW. Maka beruntunglah kita insya Allah dalam kesempatan hari ini, walaupun hanya sesaat kita bersama-sama. Semoga ziarah kita ini diperkenankan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, mungkin itu itu adalah kata singkat ziarah kepada Imam Ridho alaihissalam, dan kita akan beri ziarah kita seperti biasa, yaitu menyampaikan izin masuk pada Assalamualaikum Ustadz, maaf telat.
Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Kita akan lanjut aja. Karena sudah direkam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama kita apa namanya? Kita sama-sama kita minta izin masuk. Kita bisa baca dari doa yang ada di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa alihi. Waqad mana'atan nasa ayyadkhulu illa biizni. Fakulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yu'zana lakum. Allahumma inni أعتقد حرمة صاحبي هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين هذا فأسأل يا مولاي بالدخول فقد ما زدت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Itu tadi ziarah izin masuk kita. Insya Allah kita semua diperkenankan sebagai peziarah-peziarah imam, walaupun kita memanggil imam berziarah dari rumah kita masing-masing. Insya Allah rumah-rumah kita menjadi pelataran dari haram-haram Imam Ridho alaihissalam, sebagaimana pelataran-pelataran yang ada menyengitari kubah Imam Ridho alaihissalam. Jadi seandainya pun Bapak Ibu sekalian pergi ke haram Imam Ridho, ziarah ke haram Imam Ridho, jadi yang dikatakan kubah di mana ada hukum syar'i di situ, ada hukum syar'i berlaku di situ, yaitu misalnya orang harus suci, tidak boleh dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid, tidak boleh orang-orang kafir masuk dalam situ. Itu hanya bertepatan pada gambar kubah. Nah, itu hanya ada pada pas di bawah kubah kuning ini. Jadi misalnya pelataran-pelataran yang ada, misalnya pelataran pada sedikit saya perkenalkan. Nah, misalnya pelataran pada gambar yang ada pada pojok kanan atas ini. Nah, ini
masuk pelataran haram Imam Ridho alaihissalam. Kalau tidak salah ini adalah Sahna Inqilab. Itu di belakang dari haram Imam Ridho alaihissalam. Insyaallah kita mendapat kesempatan ke situ. Nah, di sini pelataran tetapi orang dalam keadaan tidak suci, keadaan junub, keadaan haid misalnya, maaf cakapnya, datang ke sana itu diperbolehkan. Jadi berlalang di sana diperbolehkan. Tetapi dengan kondisi banyaknya para peziarah, maka apa namanya, orang-orang itu juga banyak berziarah, membacakan doa-doa ziarah itu tidak langsung masuk ke dalam dori atau ke dalam tempat di bawah kubah. Nah, ini ada kubahnya di sini. Nah, misalnya gambar ini, kita zoom gambar ini. Nah, yang bendera hijau ini, nah itu kubah. Jadi orang yang ziarah secara syar'i itu masuk ke bawah kubah itu. Nah, sedangkan orang yang ada di pelataran-pelataran ini bahkan sangat luas, bahkan bukan hanya satu pelataran ini, ada beberapa pelataran di depan, samping kiri, samping kanan. Nah, itu semua orang-orang banyak berkumpul meramaikan haram Imam Ridho di tempat-tempat pelataran-pelataran seperti ini. Dan insya Allah dengan berziarah kita seperti ini, maka kita jadikan rumah-rumah kita tidak lain dan tidak bukan adalah sama seperti pelataran Imam Ridho itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan saja ziarah kita. Tadi setelah kita ziarah izin masuk, sekarang kita masuk berziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salatan la yaqwa ala ihsa'iha ghairuhu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib abdika wa akhi rasulika alladhin ajabtahu bi ilmi waj'altahu hadiyan liman syi'ta min khalqik والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بأهلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت وزوجتي وليك وأم سبتين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الرجية الزكية سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقي علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على
خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك وحجتي على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائي الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبيك والشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضائي. ورحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائزا مما جنيت على نفسي وتبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيد. اللهم
إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل ولية دونه اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك وجهدوا بآياتي وسخروا بإمامي وعملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قطع الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على محمد wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ziarah kita. Maka sebelum kita tutup dengan salawat khas Imam Ridha alaihissalam, Bapak Ibu sekalian silahkan panjatkan hajat-hajatnya. Sampaikan hajatnya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Ada Ibu yang bertanya, Assalamualaikum ya qaribul quraba, apakah ada dalam mafatul jinan atau tidak? Pastinya saya tidak, mohon maaf saya tidak tahu Bu, tapi bisa nanti saya coba cek nanti apakah ada di situ atau tidak. Tetapi itu adalah salah satu juga salam kepada Imam Ridha alaihissalam. Jadi salah satu sifat dari Imam Ridha alaihissalam itu adalah qaribul quraba. Jadi tempat orang-orang yang terasing, yang paling terasing. Sebagaimana kita tahu bahwa seluruh Ahlul Bait Nabi itu berada di berdekatan, itu dekat dengan, dalam artian Imam Ridha alaihissalam adalah salah satu-satunya makam imam yang paling jauh dari pusat peradaban Islam, itu paling jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya para ahlul bait itu seandainya ditanya di mana mereka ingin hidup, ya mereka lebih senang di Madinah, karena di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan kondisi, berbagai macam kondisi, maka akhirnya mereka menyebar, dan yang paling jauh adalah Imam Ridha alaihissalam, yaitu Imamul Qaribul Quraba. Baiklah, kita lanjutkan selawat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridhal Murtada al-Imam al-Taqi al-Naqi wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وصلي على محمد wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Uyun Akhbarullah.
Ustadz, ini lanjut yang kemarin, yang hadis kemarin itu kan Ustadz? Ya, hadis kelima Kak. Yang kelima ya? Kemarin sudah kita bahas yang Empat. keempat. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai setengah jam insyaallah, yaitu kajian Kitab Uyun Akhbar Ridha. Kitab Uyun Akhbar Ridha ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Saduk. Saya telah terangkan pada pertemuan pertama itu siapa itu Syekh Saduk, dan dalam kesempatan ini kita masuk ke bab 4, yaitu dalil tentang pengangkatan Imam Ridha alaihissalam sebagai wasi atau sebagai khalifah daripada Imam Musa Kazim alaihissalam. Ada terlalu banyak hadis di sini. Dalam bab ini kajian kita akan cukup panjang, tapi kita akan bacakan satu-satu insyaallah. Selain kita kutip hikmah-hikmah yang bisa kita kutip dari hadis-hadis ini, kita juga mencari berkah dengan membacakan satu-satu hadis hadis yang berkenaan dengan Imam Ridha alaihissalam dalam kitab Uyun Akhbar Ridha alaihissalam ini. Jadi semoga pahala membacakan hadis-hadis ini tidak lebih daripada pahala membacakan puisi-puisi tentang berkenaan dengan para maksumin alaihissalam yang hadisnya telah kita bacakan dulu, dan di awal buku ini telah dinukilkan betapa besarnya pahala dari hanya sebatas membacakan puisi-puisi kepada para maksumin alaihissalam. Dan sebagaimana salah satu tujuan daripada Syekh Saduk menuliskan merangkum buku tentang Imam Ridha alaihissalam adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi referensi bagi siapa yang ingin menulis puisi tentang kemuliaan para maksumin alaihissalam. Jadi referensinya telah dipersiapkan oleh Syekh Saduk. Insyaallah pahala membaca hadis ini, berkah dari hadis ini juga tidak melebihi dari tidak kurang dari pahala membacakan puisi-puisi yang dinisbahkan untuk Ahlul Bait alaihissalam. Baiklah, dalam hadis yang kelima, nasul akhar haddatsana Abi radhiyallahu anhu qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad bin Abdullah bin Isa an Abi an Hasan ibn Musa Khassab an Muhammad ibn al-Asbagh an Abi an Ghanam ibn al-Qasim qala li Mansur ibn Yunus bin Buzurja dakhaltu ala Abil Hasani ya'ni Musa bin Ja'far yawman faqala li ya Mansur ama alimta ma ahdastu fi yaumi hadha qultu la qala qad sayyartu Ali ibn Wasi wa asyara bi yadihi ila Ridha alaihi salam wa qad nahaltuhu kunyati wa khalafa min ba'di fadkhul alaihi wa hanihu bidzalik wa a'lam anni amartuka bihadza qala fadakhaltu alaihi wa hannaituhu bidzalik wa a'lamtu anna abahu amarani bidzalik summa jahada Mansur wa akhadhal amwal allati kanat fi yadihi wa kasaraha. Jadi sebagaimana ini hadis ini juga direntetkan sanadnya. Jadi Syekh Saduk mengutip hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan sampai kepada Syekh Saduk melalui Abi, ayahnya yang pertama, dan waqala, ayahnya berkata hadatsana Al-Husain, dari Husain bin Muhammad bin Abdullah, ayahnya mengambil sanad kepada beliau, dan beliau pula mengambil dari ayahnya, yaitu Husain bin Muhammad tadi mengambil dari ayahnya, itu Muhammad pastinya, dan ayahnya Muhammad bin Abdullah tadi mengambil riwayat lagi dari Hasan bin
Hasan bin Musa Khasyab. Terus Hasan bin Musa Khasyab meriwayatkan dari Muhammad bin Asba. Muhammad bin Asba dari ayahnya lagi. Terus dari Ghanam bin Qasim. Udah itu Ghanam bin Qasim ini meriwayatkan langsung dari perawi yang hadir dalam peristiwa itu. Siapa? Yaitu Mansur bin Yunus bin Buzurja. Nah, Mansur bin Yunus bin Buzurja ini adalah bukan hanya sebatas sahabat dari Imam Musa Kazim, bahkan dia menjadi orang terdekat dari Imam Musa bin Ja'far alaihissalam. Bahkan beliau diamanahkan posisi di mana beliau mendapatkan jabatan, di mana beliau bahkan mendapatkan jabatan untuk mengolah biaya humus yang diberikan oleh para pecinta Ahlul Bait alaihissalam kepada imam, dan Mansur ini mendapatkan makom jabatan yang sangat luar biasa. Dan beliau Mansur ini dalam suatu hari dia meriwayatkan, dia berkata, saya katakan saja bahwa akhirnya Mansur ini adalah orang yang mendapatkan jabatan makom dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Tetapi akhirnya ketika setelah wafatnya, setelah syahidnya Imam Musa Kazim, di mana Imam Ridha alaihissalam sebagai imam khalifah setelah Imam Musa Kazim, tapi Mansur dan sebagian dari pengikut dari Syiah Ahlul Bait itu menolak wilayah Imam Musa Kazim, bahkan mereka mengatakan bahwa Imam alaihissalam lah tidak meninggal, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan muncul sebagai Imam Mahdi. Saya telah membahas contoh ini dalam pertemuan sebelumnya, atau pertemuan pertama 2 minggu yang lalu, karena dalam hadis itu juga telah dicantumkan riwayat yang disampaikan oleh orang-orang Waqifiyah. Nah, dalam peristiwa ini dia menyampaikan hadis ini sepertinya kepada siapa? Kepada Musa, kepada Ghanam bin Qasim ini sebelum wafatnya Imam Musa Kazim, karena kita tahu bahwa Imam Musa Kazim itu sebelum beliau wafat, beliau dipenjara selama 14 tahun. Jadi peristiwa kondisi seperti ini, di mana imam masih bersama Imam Ridha, masih bisa menjamu sahabat-sahabatnya, menjamu para pecinta-pecintanya, pastinya itu terjadi 14 tahun sebelum wafatnya imam. Jadi pada masa 14 tahun masa imam di penjara, maka urusan humus dan seperti ini, jadi urusan-urusan yang persoalan tablik Ahlul Bait ini diolah oleh kantornya perwakilannya Imam Musa Kazim, dan salah satu pejabatnya adalah Mansur ini. Dan Mansur ini istilahnya sebelum mengklaim bahwa Imam Ridha alaihissalam, sebelum mengklaim bahwa Imam Musa Kazim adalah imam terakhir, sempat meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini dinukil oleh para sahabat, orang-orang yang berwilayah kepada Imam Ridha alaihissalam. Bahkan hadis ini sampai kepada Syekh Saduk tentunya, sehingga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Uyun Akhbar Ridha ini. Nah,
bagaimana bagaimana riwayatnya seperti ini. Jadi ketika pada saat itu bertemulah Mansur kepada Imam, ya Mansur, ama alimta, apakah engkau mengetahui ma ahdastu, apa yang akan saya sampaikan kepada engkau hari ini? Qultula, qala qad sayyartu aliyan ibni wasi wa asyara biyadi ila ridha. Jadi saya akan menyampaikan kepada engkau bahwa saya telah menetapkan Ali, putraku yang maksudnya Imam Ridha, sebagai wasi, wa asyara biyadi, dan dia menunjukkan dengan tangannya, dia tunjukkan bahwa itulah Imam Ridha. Jadi seandainya Imam Ridha di samping kanannya, dia tunjuk kepada Imam Ridha sebelah kanannya. Seandainya Imam Ridha sebelah kirinya, maka dia tunjuk Imam Ridha ke arah kirinya, kira-kira begitu. Waqad nahal tuhu, saya telah memberikan kunyati, ini kunyahku kepadanya. Kita tahu bahwa Imam Musa Kazim memiliki kunyah yaitu Abul Hasan, dan Imam Ridho juga sebagai Abul Hasan. Jadi kalau kita berziarah kepada Imam Ridho, kita panggil ya Abul Hasan. Nah, itu malah lebih bagus, lebih pas begitu, daripada kita hanya mengatakan kepada ya Imam Ridho. Karena sebagaimana kita ketahui dalam hadis tentang kunyahnya Imam Ridho, bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam, bahkan Imam Musa Kazim ketika dia memanggil Imam Ridho, dia tidak memanggil ya Ridho atau ya Ali, tapi ketika dia memanggil Yabna Hasan. Jadi ketika dia ingin berbincang kepada putranya, dia mengatakan ya Abul Hasan. Maka insya Allah ketika dalam kesempatan insya Allah kita mampu berziarah kepada Imam Ridho, kita panggil Imam Ridho alaihissalam sebagai ya Abul Hasan. Nah, wa khalafa min ba'di, sebagai khalifah setelahku, fadkhul alaihi, maka sampailah, temuilah dia, wahannihu bizalik, dan ucapkanlah selamat kepadanya atas perkara ini, atas perkara di mana saya mengangkat. Ini sama seperti peristiwa peristiwa Ghadir ya. Ghadir di mana semua orang dikumpulkan, di situ pula lah disampaikan perkara keberlanjutan sebagai khalifah, dan di mana pula mereka yang pada saat itu hadir mengucapkan selamat bakhin ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan di sini pula sama. Jadi mereka bahkan disuruh oleh imam, sangat menarik. Bahkan dalam hadis sebelumnya ini kita baca, hadis keempat, hadis kelima, itu tidak ada mereka disuruh diperintah untuk mengucapkan selamat. Tetapi Imam Musa Kazim alaihissalam, karena Imam Musa Kazim mengetahui Syiah Imam termasuk kita. Jadi kita sebagai para cinta Ahlul Bait alaihissalam, yang hari ini kita katakan kita berwilayah pada beliau, tapi boleh jadi besok atau lusa perkara ini berubah. Jadi misalnya hari ini kita aktif dalam pengajian, kita aktif dalam tabligh, kita aktif dalam dalam gerakan-gerakan yang mewarnai gerakan Ahlul Bait alaihissalam, tapi besok atau lusa mungkin kita bisa tidak muncul lagi, kita bisa tidak berpartisipasi lagi, kita tidak melakukan hal-hal yang walaupun itu tidak buruk ya, misalnya walaupun tidak aktif dalam gerakan-gerakan Ahlul Bait, tapi tidak separah seperti Mansur ini. Mansur ini orang yang sangat dekat dengan para imam, telah mendapatkan posisi makom tertentu, bahkan telah diperkenalkan siapa imamnya, tetapi dengan persoalan duniawi, misalnya dengan persoalan jabatan, dengan persoalan uang, itu terkadang bisa mempengaruhi spiritual, mempengaruhi istiqomah. Jadi oleh sebab itu kita senantiasa, walaupun hari ini kita telah mendapatkan ma'rifat, mengenal siapa imam zaman kita, tapi kita tidak ada jaminan dalam hari-hari berikutnya apakah kita masih mampu untuk istiqomah di dalam jalan ini. Jadi bahkan
karena kita berharap dengan istiqomah ini kita mendapatkan hal-hal yang jauh, yang dimana hari ini kita belum dapatkan, karena perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Nah, kesempurnaan manusia itu adalah kesempurnaan di mana tidak ada makhluk Tuhan satupun mampu lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala selain apa? Selain manusia. Dan manusia yang hari ini yang jelas, yang nyata telah mendapatkan makom itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah SAW dan para ahlul baitnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah makom kesempurnaan dari manusia. Bahkan makom kesempurnaan kita ini jauh daripada para malaikat-malaikat. Jadi misalnya kalau kita berbicara filsafat, bahwa kesempurnaan itu bagaimana tanah bisa menyempurna menjadi hewan, menjadi tumbuhan, bagaimana sempurna bisa mampu menjadi hewan bisa disempurnakan menjadi manusia, dan manusia bisa bergerak sempurna bahkan jauh melebihi para malaikat. Maka saya katakan siapa makhluk, bagaimana makhluk sempurna dalam kesempurnaan manusia itu tidak lain dan tidak bukan mereka adalah orang-orang yang di bawah dari derajat di bawah derajat ilahiyah. Jadi setelah Tuhan ya manusia sempurna, kira-kira seperti itu kalau ingin diruntun derajat kesempurnaannya. Walaupun derajat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Jadi zat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengenalnya bagaimana kesempurnaannya. Bukan tidak. Begitulah agungnya manusia sempurna itu. Jadi jangan sampai karena kita mendapatkan sedikit kemuliaan sehingga kita melupakan siapa orang yang akan membawa kita menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Dan para ahlul bait alaihissalam, mereka adalah sosok manusia sempurna itu yang memiliki program untuk membawa kita menuju ke makom, ke posisi yang sempurna. Karena kita bisa jauh lebih hina bahkan daripada hewan itu sendiri. Padahal derajat hewan itu telah kita lewati, tapi hari ini kita bisa jatuh di bawah posisi hewan gitu. Jadi sangat buruklah posisi kita karena kita memiliki potensi untuk jauh lebih mulia. Nah, jadi begitu besarnya kesempatan yang dimiliki oleh Mansur tadi. Dia diperkenalkan siapa imam setelahnya, dalam artian siapa yang akan menyempurnakan dia, siapa yang mengajari dia untuk akan sempurna, itu dia diberikan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Bahkan dia telah memberikan selamat, wahai Imam Ridha, engkau telah diangkat menjadi imam. Wa'lam anni amartuka bihadza. Sesungguhnya wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya saya memerintahkan engkau pada perkara ini, yaitu untuk taat kepada imam sebagai khalifah. Jadi seandainya jabatan saya meninggal, maka serahkan urusan perkara ini kepada imam. Qala fadakhaltu alaihi, dan dia berkata bahkan saya masuk, saya temui Imam Ridha, fahannaituhu, dan saya mengucapkan selamat kepada Imam Ridha bizalik, dengan amar ini, dengan pengangkatan ini. Wa'lam tuhu anna abaha amaroni, dan saya memberikan tahu kepada Imam Ridha alaihissalam bahwa ucapan selamat ini bahkan saya diperintahkan oleh ayahanda Imam Musa Kazim terhadap amar ini. Saya diperintahkan oleh Imam Musa Kazim untuk mengucapkan selamat kepada Anda dan untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Summa jahada Mansur. Nah, setelah itu Ghanam bin Qasim ini mengatakan setelah berapa lama, mungkin setelah syahidnya imam, jahada, jadi kafirlah
Mansur ini. Bertolak belakanglah sebagaimana apa yang telah ia katakan, apa yang telah ia riwayatkan. Jadi kafirlah Mansur, fa'akhazal amwal, bahkan harta humus itu yang sampai kepadanya itu diambil sendiri, dia gunakan sendiri, allati kanat fi yadihi, dia ambil sendiri dengan tangannya, wa kasaroha, dan ia gunakan sendiri, manfaatkan sendiri harta imam tadi itu. Karena harta Imam Musa Kazim setelah wafatnya Imam Musa Kazim akan sampai kepada Imam Ridha alaihissalam. Nah, itu adalah hadisnya, dan kita akan bacakan dari lain dari Ghanam bin Qasim meriwayatkan berkata Mansur bin Yunus bin Buzurja, suatu hari saya menghadap Abul Hasan yaitu Imam Musa bin Ja'far alaihissalam, dan beliau berkata kepada saya, wahai Mansur, apakah engkau tahu apa yang saya bicarakan hari ini? Maka saya berkata, tidak. Beliau berkata, sesungguhnya saya telah menetapkan Ali putraku sebagai wasiku, dan beliau menunjukkan tangannya kepada Imam Ridha alaihissalam, dan sesungguhnya saya telah menyematkan kunyahku dan menjadikan khalifah setelahku. Datanglah kepadanya dan ucapkan selamat kepadanya, dan ketahuilah sesungguhnya saya memerintahkan kepadamu perkara ini. Saya mengucapkan selamat kepadanya yaitu Imam Ridha alaihissalam, dan saya tahu ayahnya memerintahkan pada perkara ini. Kemudian Mansur mengingkarinya dan mengambil harta yang ada di tangannya dan istilahnya mengkorupnya. Nah, itulah hadis kelima. Dan hadis keenam, nasu akhar haddatsana Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid radhiyallahu an qala haddatsana Muhammad bin Hasan as-Saffar an Hasan bin Musa Khasyab an Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr Bazanti an Zakaria bin Adam an Daud bin Katsir qala qultu li Abi Abdullah ju'iltu fidaka. Ini Abdullah ju'iltu fidaka wa qaddamanil mautu qablak in kana kauna fa ilaman qala ila bani Musa fa kana zalika al-kaun fa wallahi ma syakaktu fi Musa tarafata aini qattu summa makastu nahwan min salasina sanah summa ataitu Abul Hasani Musa alaihissalam faqultu lahu ju'iltu fidaka in kana kaunu fa ilaman qala Ali bin qala fa kana dzalikal kaun wa wallahi ma syakaktu fi Ali alaihissalam tarafata aini qatta. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh An Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasir Al-Bazanti an Zakaria bin Adam Daud bin Katsir. Jadi Daud bin Katsir yang hadir di situ. Sebagaimana juga saya katakan, hadis ini lengkap sanadnya. Yang pertama, Syekh Saduk mengambil hadis ini dari Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid. Setelah itu hadis ini juga didapat dari Muhammad bin Hasan Saffar, terus dari Hasan bin Musa Khasyab, dari Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr Bazanti, dari Zakaria bin Adam, terus dari Daud bin Zakaria. Qala qultu li Abi Abdullah. Nah, Abi Abdullah di sini bukan Imam Husain ya. Abi Abdullah di sini maksudnya adalah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Jadi ketika kita menemukan hadis dari Abi Abdullah, nah itu dari Imam Shadiq alaihissalam. Ju'iltu fidaka. Saya mengkorbankan dirimu. Jadi demi engkau wahai Imam. Wa qaddamani mautu qablak. Jadi saya berharap itu saya yang meninggal terlebih dahulu sebelum engkau wahai Imam. In kana kaunu fa ilaman. Jadi seandainya sesuatu terjadi kepada engkau, sesuatu yang tidak saya harapkan, itu wafatnya engkau, maka pada siapa saya akan merujuk? Maka Imam berkata, qala ila bani Musa, rujuklah kepada
putraku Musa, ini Imam Musa Kazim maksudnya, fakana dzalikal qaul, jadi setelah terjadilah peristiwa itu, yaitu wafatnya syahidnya Imam Ja'far as-Shadiq, wallahi ma syakaktu, dia bilang demi Tuhan saya bersumpah tidak ada raguku, katanya, saya tidak ragu tentang imamah Imam Musa Kazim tarfata aini, ini sampai bahkan saya tidak ragu sekejap mata pun, faktu, ini benar-benar. Summa makastu nahwan min salasina sana. Jadi setelah saya hidup 30 tahun, telah berlalu 30 tahun, dan Imam pun telah Imam Ja'far as-Shadiq pun telah wafat, maka dia datang kepada Imam Kazim. Summa ataitu Abul Hasani Musa alaihissalam, sehingga saya datang kepada Imam Musa Kazim, faqultu lahu ja'iltu fidaka in kana, demi engkau wahai Imam saya korbankan diriku, in kana kaunu fa ilaman. Dia bertanya seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan kepada Imam Ja'far as-Shadiq, seandainya terjadi sesuatu kepada engkau wahai Imam, pada siapa saya harus merujuk? Qala Ali ibni, kepada putraku, katanya. Qala fakana dzalikal qaul, dan terjadilah peristiwa itu dalam artian wafatlah imam, dan saya sebagaimana katanya tadi, sebagaimana keyakinannya kepada Imam Musa Kazim dari perkataan Imam Ja'far as-Shadiq, beliau pun sama, saya tidak ragu sedikit pun pada Ali, hatta sekejap mata, sampai sekejap mata pun saya tidak, sedikit pun saya tidak, intinya gitu, sedikit pun saya tidak, bahasa kita lah, sedikit pun saya tidak ragu tentang wilayah, tentang imamah dari Imam Ridha alaihissalam. Nah, sebagaimana saya katakan tentang wilayah ini, ada diriwayatkan yang hadir di situ ada banyak, ada Daud bin Kasir, bahkan Al-Mansur tadi, hadis-hadis yang sebelumnya itu kita temukan. Nah, apa ma'rifat yang bisa kita ambil dari hadis ini? Jadi, seandainya kita menjadi Syiah sejati, sebagaimana Daud bin Kasir ini, dia akan mencoba mencari terus siapa imamnya. Jadi dia berusaha untuk tidak terputus untuk menemukan siapa hujah ilahi sejati, siapa hujah sejati ilahi, dan dia akan cari terus menerus. Sebagaimana kita tahu bahwa, dan kebetulan Daud bin Kasir ini dia hidup dalam periode beberapa imam. Dia hidup pada masa imam, berdasarkan hadis ini ya, dia hidup pada masa Imam Ja'far as-Shadiq, dia hidup dan dia hidup pada masa Imam Ridha. Dan awal itu kita sahabat yang hidup pada masa hidup pada hidup bahkan masa Sajjad salah, bahkan hidup sampai akhir masih kecil. Itu dapat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Al-Ansari yang hadis kisah. Al-Ansari dia Hussein alaihissalam namanya iya, orang Madinah, dan salah satunya adalah dia si Asli yang mencari, bahkan karena kondisi tidak bisa beliau gampang mungkin, tapi ya itulah para pengikut Ubed dekat dengan imamnya mencari posisi
putus-putus ya. Apakah di tempat lain kira-kira suara putus? Tapi tidak ada masalah jaringan. Oh ya, dia adalah bagaimana sahabat hadir menyertai Ahlul Bait dan insyaallah semoga diberikan kesempatan para pecinta yang senang yang senantiasa selalu berupaya dekat dengan imam kita, mengetahui. Nah, sekarang bagaimana Karim? Masih putus-putus? Semoga tidak, insya Allah. Nah, ya begitulah kira-kira. Jadi para pecinta Ahlul Bait itu harus senantiasa mengetahui perkara-perkara ya. Apalagi hari ini, saat ini perkara kita mungkin bukan masalah imam berikutnya, tapi perkara yang harus kita tahu adalah apa tugas kita, apa peranan kita. Jadi makanya oleh sebab itu kajian Uyun Akhbar Ridho ini insya Allah kita lakukan supaya kita bisa mengenal, kita bisa belajar daripada para pecinta-pecinta Ahlul Bait pada masa imam, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka berinteraksi dengan imam, dengan imam zaman mereka. Dan begitu pula lah kita hari ini, kita harus senantiasa mencari, menganalisa apa peranan kita, apa tugas kita. Kita harus bertanya kepada orang-orang misalnya yang lebih paham, dengan para asatid, dengan para marja dalam persoalan fikih misalnya, dan persoalan-persoalan lainnya. Dan hari ini termasuk yang paling penting bahwa setelah masa kegaiban, hal yang paling penting yang dijaga tidak lain dan tidak bukan adalah fikih. Maka sebab itu kita hari ini ketika kita para pecinta Ahlul Bait alaihissalam, hal yang pertama yang harus selesai dalam hal akidah adalah persoalan fikih. Bagaimana Ahlul Bait, bagaimana pemakanan, bagaimana persoalan selesai, kita kembangkan persoalan silaturahmi, politik, tingkatkan persoalan dakwah, persoalan silaturahmi, dan segala macam. Nah, tidak selesai satu dengan agama yang dibawa oleh Ahlul Bait adalah mempersoalkan seluruh karena dua satu memang harus kita pahami dan harus kita kuasai. Kajian kita ini dan baiklah, mungkin sudah jam 5, kita akan bacakan saja hadisnya. Dalil lain dari Daud bin Kasir berkata, saya berkata kepada Abi Abdillah, saya berkorban demi engkau dan semoga kematianku didahulukan sebelum engkau. Jika sesuatu terjadi, maka kepada siapa saya merujuk? Beliau berkata, rujuklah kepada putraku Musa. Maka setelah wafatnya imam, maka demi Allah saya tidak ragu maka setelah wafat imam, maka demi Allah saya tidak ragu pada Musa alaihissalam sekejap mata pun. Sungguh kemudian setelah berlalu 30 tahun, saya datang menghadap Abul Hasan Musa alaihissalam dan saya berkata kepada beliau, saya berkorban demi engkau dan semoga kematianku didahulukan sebelum engkau. Jika sesuatu terjadi, maka pada siapa saya merujuk? Beliau berkata, kepada Ali putraku. Maka beliau berkata, maka setelah wafatnya
imam, maka demi Allah saya tidak ragu pada Musa alaihissalam sekejap mata pun sungguh. Ya, kita di hadis yang ke-6, dan karena berhubung waktu kita sudah habis, sudah jam 5. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silahkan pertanyakan, tetapi waktu sudah habis, dan kalau ingin keluar silahkan. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menyertai saya dalam rombongan ini. Insya Allah kita, karena katanya nanti imam itu akan menziarahi kita sebanyak berapa kali kita menziarahinya. Insya Allah imam juga akan sama-sama insya Allah bertemu dengan kita semua dalam nanti, entah itu di alam barzakh, entah itu di alam sana. Dan Ibu ingin bertanya, ada ziarah doa pendek. Sebenarnya kita juga punya, Bu, ya, doa ziarah pendek. Sebenarnya ziarah pendek itu kalau ingin ziarah pendek, Bu, sebenarnya assalamualaikum ya Imam Rauf, assalamualaikum ya Abul Hasan, itu adalah ziarah yang paling pendek, Bu. Jadi ziarah itu ketika kita ucapkan salam dan kita yakin bahwa Imam alaihissalam itu menjawab, nah itu juga sebenarnya sudah ziarah pendek. Dan ada banyak teks-teks ziarah sebenarnya termasuk. Jadi bahkan dalam ziarah ini kita setelah sholat pun itu dianjurkan, Bapak Ibu sekalian. Ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu apa nih? Ibu Fira Adi Mulia, doa ziarah pendek dari jauh bisa dilampirkan Ustadz. Apakah cukup dengan mengucapkan assalamualaikum ya qaribul quraba? Bukan hanya mengucapkan qaribal quraba, Bapak Ibu sekalian, bahkan mengucapkan assalamualaikum ya Imam Rauf, assalamualaikum ya qaribal quraba, atau assalamualaikum ya Abul Hasan Ali bin Musa Ridha. Nah itu sudah berziarah, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam banyak kesempatan kita memang harus berusaha untuk berhubung dengan mereka dalam banyak kesempatan pula. Bahkan salah satu kebiasaan kita menjadi kebiasaan para pecinta Ahlul Bait itu, bahkan setelah sholat harian, kita setelah sholat zuhur asar, kita berdiri ke arah kiblat, kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Amirul Mukminin, assalamualaikum ya Fatimatu Zahra. Bahkan assalamualaikum satu-satu para maksumin kita sebutkan, itu sudah berziarah, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam riwayat ada hari-hari khusus juga, hari-hari khusus, salah satunya seperti hari Rabu hari ini. Bapak Ibu sekalian bisa melihat misalnya di Mafatihul Jinan, hari Rabu itu ziarah kepada Imam Musa Kazim, kepada Imam Ridho alaihissalam. Nah itu ada teksnya, singkat saja, assalamualaikum, singkat saja. Nah ziarah yang kita sampaikan hari ini memang adalah ziarah panjang, adalah ziarah khusus Imam Ridho alaihissalam, yang kalau kita ingin berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam. Jadi untuk berziarah itu singkatnya itu cukup dengan assalamualaikum. Tetapi yang pasti bukan hanya sebatas ziarah lafaz mulut, tetapi yang pasti setiap kita berziarah kita harus dengan bahasa hati, itu pastinya. Sebagaimana misalnya ketika membaca Al-Quran, ucapkanlah baca Al-Quran itu dengan hati, sehingga ketika ayat-ayat menyebutkan hal-hal yang bersifat kebahagiaan, menceritakan surga, ya kita bahagia. Tetapi ketika ayat-ayat menceritakan kondisi neraka, karena kita membaca dengan hati, maka kita akan takut ketika kita membacakannya. Jadi rasa itu hadir. Jadi berupayalah kita dengan persoalan ilahiyah ini, yaitu berhadapan dengan
kitab suci Al-Quran atau dengan para maksumin, itu kita berhubungan dengan hati. Dengan hati, sehingga hanya dengan satu kata assalamualaikum atau assalamualaikum, kita yakini mereka menjawab salam kita. Jadi seolah-olah kita menyapa imam itu dengan sapaan ketika mereka hadir di depan kita. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, itulah salah satu adab dari berziarah. Nah, oleh sebab itu saya katakan ini adalah ziarah. Setelah akhir ziarah, saya katakan ini adalah ziarah yang diajarkan kepada kita. Jadi konteks yang diajarkan kepada kita seperti matan ziarah yang saya bacakan setengah jam pertama itu. Tapi sebelum menutup, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berziarah sesuai dengan bahasa Ibu Bapak sekalian. Bapak sampaikan salam sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Dan setelah itu Bapak Ibu sampaikan hajat Bapak Ibu sekalian tentang apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan dari Imam Ridho alaihissalam. Dan semoga dengan bahasa itu para malaikat akan mengaminkannya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu jawaban singkat saya, Ibu. Dan kalau ada lagi kira-kira silahkan. Dan kalau tidak ada, maka saya akan tutup. Dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menyertai saya dalam ziarah ini. Karena kita, walaupun kita tidak berada di Mashhad, kita tidak berada di Haram Imam Ridho, kita harus senantiasa terhubung dengan para maksumin alaihissalam. Entah itu dengan datang ke sana, atau entah itu dengan kajian-kajian seperti ini. Bahkan sebagaimana kita yakini Bapak Ibu sekalian, misalnya dalam majelis-majelis Ahlul Bait alaihissalam, ini dengan berhubungan dengan majelis, maka kalau Bapak Ibu sekalian mendapat kesempatan di tempat Bapak Ibu sekalian berada, ada misalnya majelis, hadir Bapak Ibu sekalian. Karena kita meyakini, kita menemukan beberapa riwayat bahwa majelis orang yang sedang kita bikinkan majelisnya, misalnya acara duka atau acara maulid, misalnya acara duka Imam Husain atau acara maulid Imam Husain. Nah, di tempat itu yang diadakan, kita yakini bahwa Imam Husain akan datang di situ. Itu pula dengan Sayyidatul Zahra ketika kita acarakan maulidnya atau kita adakan acara dukanya, beliau juga akan hadir di situ. Beliau akan hadir di majelis itu. Oleh sebab itu, majelis-majelis Ahlul Bait kita upayakan, kita jaga kehormatannya, kita jaga kemuliaannya. Jadi jangan kita banyak berbicara di sana, jangan sampai kita lalai dalam majelis-majelisnya. Kita usahakan banyak zikir di situ, kita banyak tawasul di situ. Kita dengarkan doa-doa apa yang dibacakan atau tausiah-tausiah yang ada disampaikan oleh para asatidz. Semoga dengan pertama keberkahan bagi kita, yang kedua biasa kita kepada para maksumin juga harus menunjukkan perhatian, kira-kira begitu. Dalam artian semakin sering kita menunjukkan kita hadir di tempat mereka, insya Allah maka banyak hal ya, para malaikat-malaikat yang selalu mengurusi urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu untuk urusan pribadi kita, kesehatan kita, urusan rezeki kita, itu diurusi oleh para malaikat. Nah, kalau kita istilahnya benar-benar menghormati para maksumin alaihissalam, dan di mana bos-bos, istilahnya bahasa Medan ya, bos-bosnya para malaikat itu ya para maksumin, maka mereka juga akan baik untuk mengabdikan tugas mereka itu pada kita tuh dengan jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dari saya. Semoga acara-acara seperti ini senantiasa mendekatkan diri kita kepada para Ahlul Bait alaihissalam, dan mendekatkan diri kepada Ahlul Bait alaihissalam tidak lain dan tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya mohon doa. Jadi dalam puasa kita hari ini, jadi mengucapkan salam pada imam itu, ziarah dulu saya sering mengucapkan salam pada Imam Mahdi ya, udah pas itu. Sekarang saya dibawa ke sini tanpa
tanpa dengan sendirinya karena takdir. Ya, insya Allah, semoga ini takdir kita bersama. Yang pasti Imam Sohibul Amr wa Zaman itu adalah Imam Mahdi, Imam zaman kita. Tetapi dengan imam-imam yang lain juga kita tidak terlepas, dalam artian perhatian mereka itu juga akan mempengaruhi kita, dan perhatian kita terhadap mereka juga mempengaruhi hubungan kita dengan Sohibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi Ajalul Alam Farajah. Semakin banyak kita memahami kehidupan para imam-imam sebelumnya, ya semakin kuatlah marifat kita kepada Sohibul Amr wa Zaman. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala nabi wa alihi wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.